Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pagi ini kita akan bersama-sama mengawali hari dengan berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Adapun perenungan firman Tuhan hari ini, Senin 5 September tahun 2022, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 sampai pasal 4 ayat 5. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama memohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan bagimu ya Bapa. Terima kasih pagi ini kami Tuhan izinkan bangun dengan semangat, kesehatan, kemampuan yang baru. Terima kasih pula atas kesempatan untuk kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dengan kerendahan hati, kami mohon Tuhan menyertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu Engkau pakai untuk menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau kuasai setiap kami yang mendengarkannya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami mampu untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kami dikuatkan dan semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah senantiasa di dalam Tuhan. Ini ucapan syukur dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Baik, saya akan membacakan 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan di bawah dua perikopnya. Perikop yang pertama, jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Dan perikop yang kedua, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengatakan bahwa di Gereja Kalimantan Evangelis, setiap mengakhiri pembacaan Alkitab, selalu dibacakan atau diucapkan beberapa ayat Alkitab. Misalnya, dalam Injil Lukas pasal 11, ayat yang ke-28 yang bunyinya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Atau dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Atau ada beberapa nas Alkitab lain yang senada.
beberapa firman Tuhan ini dengan maksud yang sama. Tentu agar setiap pembaca, setiap pendengar atau penerima kebenaran firman Tuhan benar-benar menjadikan firman itu dasar iman dan pengharapan, sehingga di tengah segala perjuangan iman tetap teguh di dalam jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Hal yang senada juga disampaikan oleh Rasul Paulus ketika ia menasihati, dia menguatkan, dia menyemangati atau memberi motivasi bagi Timotius melalui isi suratnya. Karena ia katakan dalam ayatnya yang ke-14, semuanya itu ia tuliskan karena ia belum bisa bertemu langsung dengan Timotius. Nah, dalam suratnya pasal 3 ayat yang ke-15 ini jelas Rasul Paulus sampaikan tentang bagaimana ia katakan seperti ini. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayat 15 ini erat kaitannya dengan perikop selanjutnya tentang bagaimana firman Tuhan itu berlaku menjadi dasar iman, sehingga orang percaya terhindar dari ajaran-ajaran sesat. Dalam pasal 4 ini jika kita baca secara utuh, secara lengkap, pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Timotius adalah seorang muda yang dipercayai oleh Rasul Paulus untuk melayani di jemaat Efesus. Tetapi meskipun Timotius masih sangat muda dan harus menghadapi situasi yang sulit, serta harus menghadapi pengajar-pengajar sesat, tetapi Rasul Paulus tadi memberi semangat kepada Timotius bahwa usia boleh muda, tetapi pengetahuan akan firman Tuhan atau kitab suci dapat teruji. Dalam firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang mau diingatkan bagi kita, yaitu bahwa masa depan gereja Tuhan, gereja Kalimantan Evangelis, dibebankan juga bagi kita semua, yang muda maupun yang tua. Penerus gereja dan juga tugas pekabaran Injil adalah kita semua. Karena itu, kita harus terus dipersiapkan dan dibekali dengan pengetahuan akan kitab suci yang mendalam, bahkan didukung oleh pemahaman akan tata gereja, peraturan-peraturan gereja, dogma atau ajaran gereja, dan dalam segala kegiatan pelayanan gereja, kita terus untuk dikuatkan, dibekali untuk tugas pekabaran Injil. Kita juga diberikan pemahaman akan tantangan dan bahaya-bahaya pengajaran yang sesat yang dapat merusak iman dan keutuhan gereja Tuhan. Kita kiranya bersinergi, baik itu para pendeta, penatua, diakon, semua orang tanpa terkecuali, bersinergi untuk senantiasa mengembangkan diri, mengasah bakat, minat, talenta dan karunia, serta tadi tetap senantiasa berpegang teguh pada kitab suci sebagai dasar pelayanan dan pekabaran Injil, sehingga kita menjadi Timotius masa kini yang senantiasa hidup di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya, sehingga kita boleh terhindar dari pengajaran yang sesat saat ini, bahkan selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati kita dan menguatkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya. Sebab saya mau mengutip salah satu tadi ayat Alkitab, bahwa Mazmur pasal 119 ayat yang 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Allah, Engkau telah berfirman bagi kami. Kiranya biarlah Tuhan menyertai agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami bersama merendahkan diri dan datang dalam doa kepadamu. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati gerejamu dimanapun berada, secara khusus gereja-gereja di wilayah Kabupaten Murung Raya, khususnya juga gereja Kalimantan Evangelis. Engkau berkati di dalam setiap program dan perencanaan di Resort IKE Puruk Jahu, agar boleh berjalan dan mencapai tujuan yang baik di dalam kemurahan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan, kami juga memohon Engkau memberkati dan menopang jemaat GKE Jorih Jerah Tabulang di dalam penata layanan, dalam setiap program, rencana ke depannya. Tuhan Allah lah yang menyertai agar itu terus berjalan dengan pertolongan-Mu. Setiap rumah tangga jemaat GKE Jorih Jerah Tabulang semakin Engkau kuatkan di dalam kesetiaan dan cinta kasih-Mu. Setiap anak-anak, baik yang dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, mereka yang sudah bekerja, maupun yang mencari pekerjaan, bahkan mencari pasangan hidup, diberkati dan disertai senantiasa oleh Tuhan di dalam perjuangan dan hari-hari kehidupan mereka. Begitupun untuk setiap usaha dan pekerjaan warga jemaat di Tabulang, Engkau yang berkati, sehingga melalui itu semua berkat Tuhan boleh mereka terima dan syukuri melalui mulut dan hati mereka senantiasa. Untuk pergumulan hidup yang dialami oleh jemaatmu yang ada di Tabulang, baik dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dalam hal sosial dan lain-lain, kiranya kami mohon Tuhan memulihkan keadaan kehidupan mereka. Engkau beri jalan keluar yang terbaik menurut cara dan waktu Tuhan bagi hidup mereka. Seperti yang Kau memberkati warga jemaatmu yang ada di Tabulang, demikian juga kami mohon Tuhan memberkati kami sekalian dengan berkat kemurahan yang sama dimanapun kami berada, dengan segala gumul dan juang di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami mohon Engkau berkati setiap pelayan Tuhan yang melayani, baik itu pendeta, penatua dan diakon, vikaris, evangelis, guru agama, guru-guru sekolah minggu, dan yang lainnya yang terlibat di dalam pelayanan bagi Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang menguatkan, memperlengkapi, meneguhkan di dalam tugas dan pelayanan setiap kami, agar Injil Tuhan semakin luas disebarkan, bahkan banyak yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga saat ini Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan Kabupaten Murung Raya. Kami mohon Tuhan yang sertai setiap pemimpin kami, agar dengan otoritas yang bersumber dari Tuhan, mereka memimpin dengan sungguh-sungguh mengusahakan kesejahteraan, ketentraman, dan memberikan keadilan bagi setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kami mohon dengan kuasa-Mu, Engkau jagai dan pelihara wilayah Kabupaten Murung Raya, secara khusus Kota Puruk Jahu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga memohon perlindungan-Mu boleh memberkati setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam hari, kami yakin Engkau Allah yang sama yang akan menjaga dan memelihara langkah juang kami. Ini kami Bapa, kami bawa dan serahkan doa kami dengan penuh keyakinan iman dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.